makin malam, maka kita mulai aja pertemuan pada malam hari ini. Saya buka dengan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan akan tetap semangat ya, terutama bagi yang sebentar lagi mengikuti UTBK. Kenapa kakak bilang sebentar lagi? Karena biasanya waktu berjalan begitu singkat. Kadang nggak kerasa tiba-tiba udah akhir tahun aja kan. Mungkin udah waktu yang mendekati, jadi kakak bilang sebentar. Oke, kita langsung mulai pertemuan pada malam hari ini dengan materi yang akan kakak bahas, yaitu vektor. Kakak langsung share screen dulu. Oke, share screen. Nah, bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Baik. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu vektor. Bagi kalian yang mungkin sudah tidak asing dengan materi vektor, ya, terutama yang kelas 12, karena kalian sudah pelajari ini sejak kelas 10. Materi tentang vektor. Dan vektor ini merupakan materi yang cukup sering muncul di UTBK. Kalau kakak dulu SBMPTN, itu di matematika IPA, ya, di bagian saintek ya, bukan di bagian matdas di dasar atau TPS. Ya, oke, kita langsung mulai aja. Nah, kita mulai dari definisi dulu. Apa itu vektor? Nah, sering kali kita dengar di matematika dan juga di fisika mengenai vektor. Kalau di fisika kan vektor itu adalah pada besaran kaitannya. Sedangkan di matematika vektor adalah besaran juga yang memiliki nilai dan arah. Nah, bedanya dengan besaran skalar, mereka tidak memiliki arah. Itu yang membedakan antara vektor dengan skalar. Nah, vektor ini memiliki titik pangkal dan titik ujung. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya ya. Ini pangkal nih yang pojok dan juga di titik ujung. Disimbolkannya dengan huruf kapital 2 huruf AB misalkan. Atau kalian mau ganti UC juga terserah. AB huruf kapital, di mana AB ini adalah B dikurangi A. Dibalik. Jika kita ingin mencari AB, maka untuk vektornya adalah B dikurangi A. Yang mana B dan A ini adalah hasil pengurangan dari X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1. Atau bisa juga disimbolkan dengan huruf kecil, satu huruf kecil, yaitu U saja. Yang mana U itu isinya adalah U1 dan U2. Apa itu U1 dan U2? U1 dan U2 didapat dari hasil pengurangan U1 itu sumbu X-nya, dan U2 itu sumbu Y-nya. Seperti itu. Jadi kita mulai dari yang dasarnya dulu. Jadi hasil pengurangan titik ujung dikurangi titik pangkal. Jadi jika AB, maka yang dicari adalah B dikurang A. Jika BA, maka yang dapat kita gunakan adalah A dikurangi B. Seperti itu. Nah, ada info nih, sekilas info. Bahwasanya AB itu tidak sama dengan BA. Inilah yang membedakan vektor dengan skalar. Ketika dibalik, mereka akan berbeda. Karena BA itu adalah A dikurangi B. Nah, jika arah vektor berbeda, maka nilainya pun akan berbeda. Jika AB adalah U, maka BA adalah min U. Jadi beda arah. Misalkan contoh nih. Kakak kasih contoh, kakak pakai pen dulu. Misalkan kakak punya 2 titik di sini. Nah, kita tarik garis. Misalkan ini adalah 2,1. Dan ini adalah 4,7 misalkan. Kita mau nyari AB. Oh ya, kakak belum ngasih ini dulu ya. Ini A, misalkan. Nah, ini B. Nah, untuk mencari AB, vektor AB, itu adalah B dikurangi A. Sehingga 4 dikurangi 2, sumbu X ya. Dan 7 dikurangi 1. Sehingga hasilnya, berapa ya hasilnya? 2,6. Ya, vektornya adalah 2,6. Tepat. Nah, itulah yang cara sederhana dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kakak lanjutkan ya. Sembari mengefektifkan waktu. Oke. Nah, lalu kita masuk ke materi yang berikutnya, itu panjang vektor. Nah, tadi kan kita hanya mengukur vektor doang. Jadi dari sebuah titik dijadikan vektor.
Sekarang vektornya sudah ada, kita cari panjangnya gitu. Jadi kalau yang pertama tadi kita mengubah atau mendefinisikan dua buah titik menjadi sebuah vektor. Sekarang kita mencari panjang dari vektor tersebut. Disimbolkan dengan mutlak U. Atau kalau dalam ini ya, dalam matematika itu dibacanya norm U ya. Atau kalau yang awam biasanya nyebutnya mutlak U. Kalau bagi yang matematikanya sudah lumayan ya level kuliah lah, ini disebutnya norm U ya. Contoh nih, terdapat U yaitu U1, U2. Maka panjang vektornya adalah, nah, kalian kuadratkan ya, Pitagoras ya, kuadratkan kedua sumbu di sini U1 dan U2. Kalau ada 3 misalkan U1, U2, U3, berarti kalian kuadratkan U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat baru akarkan gitu. Nah, apa bedanya dengan jarak antara dua titik? Kalau panjang vektor, kalian tidak perlu mengurangi titik ujung dan titik pangkal karena bentuknya sudah vektor. Kalau dia jarak di antara dua titik, kalian ubah dulu bentuk titik menjadi vektor. Nah, jadi seperti ini dulu, AB sama dengan B dikurang A, lalu baru kalian kuadratkan. X2 dikurang X1 kuadrat, dan Y2 dikurang Y1 kuadrat. Seperti itu bedanya. Mirip, cuma beda sedikit lah. Jadi kalau vektor sudah tinggal kalian kuadratkan saja, tapi kalau jarak di antara dua titik, itu kalian harus kurangi dulu titik ujung dan titik pangkalnya. Seperti itu. Ya, saya rasa masih mudah ya untuk dipahami, karena ya ini sering kali kita lihat di Pitagoras terutama. Rumus Pitagoras kan seperti ini ya, kuadrat, akar kuadrat. Itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah konsep dasar vektor. Nah, ini harus kalian pahami sebelum kalian melangkah ke materi-materi selanjutnya. Yang pertama ada vektor posisi. Vektor posisi adalah bagaimana cara kalian menuliskan vektor. Itu simpelnya begitu, sederhananya. Jadi kalian bisa menuliskan bentuk vektor selain dalam bentuk huruf besar yang AB misalkan. Ini kan terlalu repot ya. Nah, ini juga kalian juga bisa memvektor posisinya bentuknya seperti ini, U kecil. Nah, ini yang sering digunakan, huruf kecil, satu huruf kecil. Nah, kalian bisa tuliskan bentuk vektor ini ke dalam baris. Nah, misalkan vektor U itu 3,4, berarti kalian boleh tulis 3,4 seperti ini. 3,4, kayak kalian nulis koordinat X dan Y. Lalu kalian bentuk seperti kolom, seperti matriks ya. Vektor kolom, nah misalnya 3 dan 4 seperti ini, 3, 4. Dan kalian juga boleh tuliskan dalam vektor basis, yaitu kalian gunakan sumbu I dan juga sumbu J, di mana sumbu I ini adalah untuk yang X, dan sumbu J itu adalah untuk yang Y. Nah, berarti kan ini yang X adalah 3, berdasarkan contoh, dan Y adalah 4. Maka vektor basis yang kita gunakan adalah 3I ditambah 4J. 3I ditambah 4J. Nah, ini cuma beda penulisan aja. Gitu. Kadang soal bentuknya variatif. Ada yang bentuknya dibikin vektor, langsung dibikin vektor kolom atau vektor baris. Nah, ada juga yang dibentuknya vektor basis. Jadi ini hanya bagaimana cara kalian menuliskannya. Seperti itu. Yang kedua yaitu adalah vektor satuan. Nah, apa itu vektor satuan? Sesuai dengan satuan, maka vektor satuan adalah vektor yang panjangnya tepat satu satuan, panjangnya 1 gitu, dan juga searah. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah ketika misalkan ada U, vektor U, di mana U itu adalah U1 dan U2, maka ini simbolnya ya, vektor satuannya itu adalah U dibagi dengan panjang U. Nah, panjang U kan tadi yang akar kuadrat tadi itu ya. Nah, kalian bagi masing-masing elemen-elemen pada vektor U dengan panjang vektor. Nah, kakak gunakan yang simpel aja, contoh yang pertama tadi, misalkan U-nya itu 3,4. Nih, 3,4. Nah, vektor satuannya berapa? Nah, kita bagi 3 dibagi dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Begitupun yang 4 dibagi dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat akar. Hasilnya adalah 3/5 dan 4/5. Nah, apakah ini akan menghasilkan 1? Iya. Kalau kalian kuadratkan lagi 3/5 dan 4/5 dengan menggunakan rumus panjang vektor, seperti ini misalkan, kalian kuadratkan 3/5 kuadrat
ditambah 4/5 kuadrat. Hasilnya adalah kalian bisa tentukan ya, di sini ada hasilnya 9/25, lalu ditambah dengan 4/5 kuadrat itu adalah 16/25. Ya, jika sudah, kalian akarkan. Nah, hasilnya kan 25/25 ya, atau 25/25 itu adalah 1. Sehingga ini adalah jawabannya benar ya. Jawabannya adalah 1, yaitu akar 25/25. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kakak cek kolom chat dulu. Sejauh ini belum ada. Oke. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Let's go. Nah, selanjutnya ada operasi pada vektor. Jadi, seperti pada ranah matematika lainnya, bilangan bulat, aljabar, tentu ada operasi yang dapat dilakukan terhadap suatu materi matematika. Salah satunya adalah vektor. Vektor ini dapat kita operasikan ya seperti operasi-operasi pada umumnya lah, kabataku. Tidak, kalau vektor itu nggak ada bak ya, jadi kataku aja. Kali, tambah, dan kurang. Nah, yang pertama kita mulai dengan operasi penjumlahan. Bagaimana operasi penjumlahan pada vektor? Nah, kalian cukup jumlahkan elemen-elemen yang satu sumbu dengan pada masing-masing vektor. Misalkan kita punya nih, contohnya terdapat U, yaitu U1 dan U2, dan juga V, yaitu V1 dan V2. Nah, ini bentuknya sudah vektor. Kalian tidak perlu kurangi dengan titik-titiknya. Gitu. Ini sudah bentuk vektor, jadi kalian bisa langsung operasikan. Nah, caranya adalah kalian jumlahkan U1 dengan V1, yaitu sumbu X kan, dan juga U2 dengan V2, dengan sumbu Y. Hasilnya adalah U1 tambah V1, dan juga U2 tambah V2. Begitupun pengurangan. Secara aljabar, kita kurangi dengan sumbu-sumbu yang sejenis di antara dua vektor tersebut. Misalnya U1 itu sumbu X, berarti U1 dikurangi V1, dan juga U2 dikurangi V2. Seperti itu. Nah, ada trivia juga nih tambahan. Bahwasanya pengurangan vektor itu adalah penjumlahan vektor yang arahnya beda. Ya, tadi kan vektor itu sangat memperhatikan arah. Sehingga pengurangan vektor itu bisa juga didapat dari penjumlahan, tapi dengan dua vektor yang berlawanan. Gitu. Misalkan vektor yang satu ke sini, yang satu ke sini. Nah, ini kakak batasin ya. Ini di sini yang vektor sebelahnya. Nah, ini sebenarnya penjumlahan. Tapi karena arahnya berlawanan, maka ini jadinya minus. Ini jadinya plus. Sehingga terbentuklah pengurangan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Untuk mencari panjangnya atau besarnya, kalau di soal sebutnya biasanya besar. Panjang vektor dari hasil penjumlahan, nah, kalian cukup akar kuadratkan atau pakai rumus Pythagoras tadi hasil penjumlahan yang kalian dapat. Misalkan ditanyakan norm, kakak sebutnya norm U plus V, itu akan kalian dapatkan dengan cara mengakarkan jumlahnya, yaitu U1 tambah V1 kuadrat, dan juga ditambah dengan U2 tambah V2 kuadrat. Jadi kalian jumlahkan dulu, baru kalian akar kuadratkan. Sama dengan rumus panjang vektor sebelumnya. Hanya bedanya dijumlahkan. Gitu. Masing-masing vektornya. Atau masing-masing elemen pada vektornya. Gitu. Begitupun pengurangan, sama rumusnya. Oke, kita kasih contoh deh. Misalkan kakak punya yang simpel-simpel aja. A-nya itu 5,1. Jangan A deh. Ya, vektor A lah, boleh vektor A. Vektor A itu adalah, ini harus huruf kecil ya, A. Ya, adalah 5,2. Dan yang B-nya itu adalah 7,3. Yang contohnya adalah misalkan yang pertama kalian cari dulu A tambah B. Ya. Oke, kira-kira jawabannya berapa tuh? A tambah B. A-nya 5,2, B-nya 7,3. Berapa jawabannya? 12,5. Ya, tepat. 12,5. Nah, ini hasil penjumlahan. 12,5. Setelah itu, kita cari norm atau mutlak ya. Norm A plus B. Nah, berapa jawabannya norm A plus B?
Hasil penjumlahan yang udah kalian dapatkan tadi, kalian kuadratkan. Tuh, ada yang udah ketemu? 13. Ya, betul, 13. Ya, oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Kakak berikan apresiasi yang luar biasa. Jadi jawabannya adalah akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah 13. Oke, sudah mulai paham ya. Saya harap juga bahwa malam-malam tidak berarti kalian semangatnya surut gitu. Terlepas dari kalian yang mungkin tugasnya cukup banyak, kalian sekolah daring, mungkin juga ada beberapa yang sudah tatap muka gitu. Ya, kalian hadapi dengan semangat. Oke, ini baru secara aljabar. Jika bentuknya adalah cukup dengan penjumlahan dan pengurangan dan diketahui masing-masing elemen-elemen X dan Y-nya. Sekarang, bagaimana jika penjumlahan dan pengurangan ini dilakukan secara geometris? Jadi, geometris kan dalam bentuk bangun ya. Dan juga ada sudut-sudut tertentu yang harus kalian gunakan. Nah, jadi, kalian juga akan membahas mengenai secara geometris. Oke, jika sudah paham, kita next slide. Nah, ini adalah operasi vektor jika dilihat dari sudut pandang geometris, yaitu terdapat sudut yang mengapit atau yang terletak di antara dua vektor tersebut. Nah, jadi selain dengan penjumlahan dan pengurangan secara angka atau secara numerik, kalau tadi disebutnya aljabar, kita juga dapat mendefinisikan vektor ke dalam bentuk geometrik. Nah, misalkan ada dua vektor A dan juga vektor B. Nah, vektor A dan B ini adalah seperti ini kira-kira bentuknya. Jadi, gini, ini kurang tepat sih sebenarnya gambarnya. Oke, kita definisikan gini. Misalkan kita punya A, vektor A itu madepnya ke sini. Nah, vektor A. Lalu kita punya vektor B. Vektor B madepnya ke sini. Nah, di dalam dua buah vektor akan terbentuk sebuah vektor lagi. Yang mana vektor itu adalah vektor C. Vektor C itu adalah, kalau bahasa sederhananya ya, kalian kan menempuh sebuah proses nih. Misalkan kalian dari titik sini ke titik ini. Lalu dari titik yang ujung ini kita ke titik lagi yang sebelah sini. Nah, vektor itu, penjumlahan vektor itu adalah cheat kalau dalam game ya, cheat atau jalan pintasnya. Nah, A plus B itu adalah ini. Nah, kalau kalian gamers ya atau yang suka main game, vektor C yang terbentuk ini adalah cheat-nya atau jalan pintasnya. Jadi kalian cukup ambil awal sama akhir, abaikan proses. Gitu. Nah, ini adalah C atau kalau kita sebut di sini adalah A plus B. Gitu. Definisi vektor pada fisika juga kurang lebih seperti itu. Jadi vektor C itu adalah vektor penjumlahan A plus B adalah bagaimana kita mengambil langkah dari titik awal langsung ke titik akhir tanpa melibatkan titik-titik yang lain. Gitu. Begitu juga untuk yang bentuk jajar genjang. Kalau yang bentuk jajar genjang, kalau ada dua vektor, misalkan vektor A ke sini, ya, vektor B ke sini gitu. Ini segitiga, sorry. Kalau vektor A ke sini, vektor B ke sini. Berarti vektor jajar genjang adalah kita ambil langsung. Nah, ini adalah konsep ya, konsep geometris. Jadi kalau vektor digambarkan ke dalam bangun atau ke dalam koordinat dua ruang atau tiga ruang, tiga sumbu lah kalau kata sebutnya, XY dan XYZ, kurang lebih notasinya seperti ini gitu. Nah, apa bedanya dengan yang pengurangan? Pengurangan itu adalah kita lihat arahnya. Nah, jadi di sini kakak kasih informasi yang sangat perlu kalian perhatikan, bahwa perhatikan baik-baik arah. Vektor itu adalah concern-nya, selain besar, arah juga berpengaruh. Jadi kita fokuskan ke arah. Nah, kalau penjumlahan, dia arahnya mendukung. Nah, lihat, ini kan mendukung nih. Ini terus naik ke atas mendukung, sejalan, satu jalan, satu frekuensi, ibaratnya gitu. Tapi kalau yang pengurangan, dia nggak satu frekuensi. Lihat ini. Dia ke sini, tapi dia berlawanan, malah ke sini. Gitu. Berlawanan dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, arahnya karena berlawanan, maka itu disebut juga dengan pengurangan. Sama seperti di slide sebelumnya, bahwa pengurangan vektor berasal dari penjumlahan vektor yang berbeda arah. Jadi, untuk menentukan suatu vektor yang dinotasikan dalam geometrik, itu kita lihat arahnya, kita concernkan pada arahnya. Gitu. Jadi kita bisa gunakan arah-arah ini untuk menentukan dia positif atau negatif. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi. Berdasarkan aturan di atas,
maka operasi yang digunakan yaitu, nah, jika sudah bentuknya geometrik, maka dia akan melibatkan trigonometri. Yaitu jika kita menemukan U plus V, norm U plus V, kita dapatkan dengan cara U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 2UV cos theta. Nah, cos theta ini kalian sudah pernah jumpa ya di fisika ya, rumus ini. Nah, ini adalah besar atau penjumlahan vektor ya. Besar vektor hasil penjumlahan. Semuanya plus. Nah, kalau pengurangan, notasinya hampir mirip. Norm U dikurangi V itu sama dengan akar U kuadrat, norm U kuadrat ditambah norm V kuadrat dikurangi. Nah, bedanya di sini dikurang. Di bagian cos itu dikurang. 2 UV cos theta. Jadi kalau dalam soal biasanya, kalau kita mencari besar atau jumlah, maka dipakai rumus plus. Dan kalau kita cari selisih, karena biasanya jarang orang nyebutin pengurangan di soal. Biasanya nyebutnya selisih. Nah, selisih itu sama kan kayak pengurangan, maka kita gunakan rumus yang ini. U dikurangi V. Gitu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui, Kak, ini pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang pertama atau pakai rumus yang kedua? Kuncinya adalah kalau dia ada pertanyaan yang diketahui sudut, misalkan 60 derajat tetanya, atau 90 derajat, atau bentuk-bentuk yang sangat matematis lah, sangat geometris. Contohnya sejajar tegak lurus. Itu kan matematika banget tuh, geometris sekali gitu. Sehingga rumus yang kalian gunakan jangan rumus yang aljabar, jangan gunakan rumus yang ini, tapi gunakan rumus yang secara geometrik yang ada cos-nya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan operasi vektor aljabar dan geometris? Kalau mungkin yang malu bertanya bisa tanya lewat chat, atau mungkin kalau misalnya kalian bingung, kalian boleh potong kakak di tengah jalan gitu. Kak, maksudnya gimana nih yang ini? Nggak apa-apa. Gitu. Barangkali kalau nunggu kakak yang selesai masukin sesi pertanyaan kan mungkin takut lupa atau mungkin takut kebablasan, keterusan gitu. Jadi boleh kalian tanya di tengah-tengah. Oke, ada yang masuk nih kolom chat. Oh, oke. Kak, kalau buat yang jajar genjang itu lihat plus minusnya gimana ya? Nah, lihat arahnya. Oke. Kalau yang plus kan gini nih, lihat. Lihat cenderungnya ke arah kanan. Misalkan gini, ini ke sini, ini ke sini. Dia ini kan ke atas ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Nah, kalau dia ke kanan, berarti dia positif. Nah, ini kan ke kiri nih. Ke kiri dan tumpul. Nah, kalau ke kiri biasanya dia negatif gitu. Itu jajar genjang. Oke. Ini dari gambar sudah. Kalau yang salah, yang kakak salahkan tuh yang segitiga ya. Karena yang harusnya A plus B itu adalah yang pink ini, bukan yang hitam. Oke, kalau yang untuk ini lebih ke kiri kanannya. Kiri dan kanan. Gitu. Oke, sudah jelas? Oke. Kak, untuk jajar genjang, kalau arah B itu ke arah kiri dan arah A ke bawah, itu pakai penjumlahan ya, Kak, atau pengurangan? Oke. Tergantung sudut pandang juga sih. Kalau misalnya dia seperti ini, misal kiri gini, terus dia kiri bawah. Nah, ini kan masalah sudut pandang aja ya. Kalau kakak balik nih, misalnya namanya B sama A ya, biar satu persepsi lah sama kita. Nah, kakak balik bentuknya, jadi gini. Nah, ini kan sama ya, maksudnya sama kan. Ini B, ini A. Nah, jadinya adalah positif. Kenapa? Karena kiri sama kiri, kan itu kalau dijumlah hasilnya sama ya. Nah, yang membedakan adalah kalau dia kiri sama kanan. Misalnya kan kalau sumbu ya, kita sumbu nih, sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X itu kan ide positifnya itu adalah kanan, yang negatifnya kiri. Nah, kalau Y itu atas bawah, atas positif, bawah negatif. Kalau dia satu frekuensi lah istilahnya ya, kalau yang bahasa pergaulan, bahasa prokemnya. Jadi kalau dia sama-sama negatif, kiri dan bawah kan sama-sama negatif nih dari persepsi sumbu X dan sumbu Y. Maka dia positif gitu. Karena sama. Kalau dia kiri atas misalkan, kiri atas, kan kiri itu kan negatif bagi sumbu X dan atas itu adalah positif bagi sumbu Y, berlawanan tuh. Chaos. Baru dia gunakan arah yang jajar genjangnya negatif gitu. Persepsinya gitu. Makanya kalau kita lihat ini kan atas kanan. Di sini sumbu X positif, ke atas sumbu Y positif, positif gitu. Tapi kalau yang ini ke kiri negatif, ini ke atas positif.
berlawanan, yang satu negatif, satu positif, yang digunakan adalah pengurangan. Gitu. Jelas ya? Jadi kembali lagi ke persepsi sumbu koordinat. Oke, sama-sama. Oke, jika tidak ditanyakan lagi, kita lanjut ke next slide. Sip. Bentar. Nah, sekarang kita ke pembagian ruas garis vektor. Atau di sumber lain disebutnya adalah perbandingan dua vektor. Dibandingkan. Nah, jika P membagi AB dengan perbandingan M dibanding N, maka vektor P adalah, nah vektor P di sini adalah P sama dengan M dikalikan B ditambah N dikalikan A dibagi dengan M ditambah N. Nah, ini untuk perbandingannya yang random. Perbandingan yang 3:5 ya, atau 4:7 kan random tuh. Nah, maka rumusnya digunakan adalah kalian kali silangkan. Berarti ini misalkan M nih. Ya kan? Perbandingannya M. Terus yang B ini perbandingannya N. Maka kalian kali silang. M dikalikan sama B, terus N dikalikan sama A. Gitu. Silang. Kali silang. Dibagi dengan jumlahkan dua perbandingannya. Nah, bagaimana jika tepat dibagi dua? Kan jika P membagi dua. Membagi dua ruas garis AB. Di mana P adalah titik tengah AB. Kan sama ya, membagi dua itu artinya P posisinya di tengah-tengah. Maka vektornya adalah kalian cukup jumlahkan terus bagi dua. Kalian tidak perlu mengalihkan dengan M dan N. Karena tidak ada juga kan. Karena membagi dua kan ada 1:1. Gitu. Misalkan kalian punya 4. Bagi dua. Kan bagi dua itu kan jadi 2 sama 2. 2:2 kan 1. Makanya M sama N-nya nggak dipakai. Karena M sama N adalah 1. Gitu. Seringkali yang kita jumpai juga bahwasanya yang diminta tuh bukan vektor, tapi yang diminta cukup titik koordinat P-nya aja. Kan P itu kan sumbu ya, titik koordinat kan. Nah, bagaimana cara kita mencari titik koordinat? Bandingkan saja kalau gitu. Misalkan A itu punya titik koordinat X1, Y1. Oke, bentar. X1 atau XAYA lah, kakak sebutnya di sini XAYA ya. Si XA itu punya punya A, sorry. Kalau si XB itu punya B. Ini kakak ganti X2, Y2. Nah, kalian kali silangkan lagi dengan masing-masing titik koordinat. Misalkan kalian mau nyari titik koordinat X. Nah, berarti kalian kalikan M dengan yang jauh, dengan yang X2. Ditambah kalikan N dengan Y1. Dibagi dengan M plus N. Tergantung yang ditanyakan. Jadi untuk mencari pembagian ruas garis, kuncinya adalah kali silang. Oke, kakak kasih contoh dulu ya, sebentar. Kemana contoh? Nah, contohnya di sini ada A dan B. Kakak punya A itu adalah 6, 7, dan 9. Ini dia 3 sumbu, tapi nggak apa-apa, kalian nggak usah panik. Karena vektor itu ada yang dari 3 sumbu XY, atau disebutnya vektor ruang 2 ruang ya. Atau 2 sumbu lah, kalau kalian 2 dimensi, kalau menurut yang bahasa kitanya gitu. Nah, dan juga B itu adalah 2, 3, dan 4. Nah, ini ada garis nih, di mana koordinat A-nya itu adalah 6, 7, 9, dan koordinat B adalah 2, 3, 4. Nah, kita punya P nih. Kakak kasih taruh sembarangan, P. Kalian kan terbagi kan garisnya, kalau kakak taruh P di tengah di garis, perbandingannya itu adalah 5:3. Maaf. 12 kan. Oke. Ya. 5:3 misalkan. 5 itu adalah AP-nya, panjang A ke P, dan juga 3 itu adalah PB, dari P ke B.
Nah, kalian tentukan koordinatnya. Tentukan koordinat dari P. Dari P. Artinya X, Y, Z yang dimiliki oleh P itu berapa aja gitu. Udah kecoret koordinat dari P. Nah, kita mulai dari mencari X dulu. Nah, berarti kalian kali silangkan antara sumbu X yang terdapat pada A dan B dengan perbandingannya. Maka ini kakak kasih contoh dulu, untuk yang YZ-nya kakak berikan kesempatan kepada kalian. Berarti kan X-nya itu adalah 6 ya. XA itu adalah 6 dan YXB itu adalah 2. Berarti kalian kali silang nih. M dikalikan dengan XB. M ini kan ini ya, M banding N ya. M-nya 5, N-nya 3. Oke. Berarti si 5 dikalikan dengan 2 gitu. Kali silang ya. 5 dikalikan 2 ditambah 3 dikalikan 6. Ini kayak 5 titik tuh, titik. Dibagi dengan, bagi berapa tuh? Perbandingannya dijumlahkan sama kalian. 5 ditambah 3. Gitu. Nah, oke. Berapa hasilnya? 10 ditambah 18 dibagi 8. Jawabannya adalah 7/2. Ya, 7/2 atau dalam desimal 3,5. Gak apa-apa 7/2 aja. Sip. Nah, sekarang kakak minta salah satu dari kalian, bebas, kakak nggak nunjuk, untuk mencari yang Y dan juga yang Z. Oke, silahkan. Berapa Y-nya? Berapa kali berapa? Jangan nggak langsung jawabin juga nggak apa-apa. Y-nya berarti berapa? 5 dikali berapa tuh? 3. Oke, 5 dikali 3 ditambah 3 dikali 7. tepat. 3 kali 7. Oke, apresiasi buat kalian yang sudah maju, yang sudah menjawab. Dibagi dengan 8 ya. 5 tambah 3 kan 8. Berapa hasilnya? 9/2. Ya, betul. 9/2. X-nya 7/2, Y-nya 9/2. Sekarang Z-nya. Silahkan. Berarti 9 dikali 9 dikali berapa dulu? Sorry, 5 aja dulu deh. Ya, 9 kali berapa? 3. 9 kali 3. Kalau 5-nya dikalikan dengan 4. 4. Oke, jadi 5 kali 4 ditambah 3 kali 9. Dibagi 8. Berapa hasilnya? 20 tambah 20 plus 27. 47/8. 7/8. Oke, 47/8. Kalau jadi pecahan campuran gimana tuh? 5/7/8. Ya, jawabannya adalah 5/7/8. Oke, ketemu. Berarti jawabannya adalah titik-titik pada koordinat P itu adalah 1 7/2, X-nya 7/2, Y-nya 9/2, dan Z-nya adalah 5/7/8. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh lewat chat juga atau mungkin dari langsung berbicara, tidak masalah. Oke. Tidak ada? Jika tidak ada, kakak lanjutkan ya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke operasi yang berikutnya. Jadi kita sudah masuk ke operasi yang penjumlahan, pengurangan, yang nggak ada itu pembagian. Pembagian di sini bentuknya bukan pembagian kayak bilangan bulat, tapi yang tadi, pembagian luas garis. Jadi ketika sebuah garis dibagi, nah kalian tentukan titik koordinat pada titik yang membaginya itu. Sekarang next kita ke perkalian. Perkalian pada vektor itu ada banyak. Bukan perkalian yang biasa kita temukan di bilangan bulat, tapi ada juga perkalian, ada 3 bentuk ya. Yang pertama ada perkalian skalar dengan vektor, yang kedua ada perkalian titik, lalu di next slide kita akan menemukan perkalian silang. Atau dalam bahasa Inggrisnya, kalau perkalian titik itu dot product, kalau perkalian silang itu disebut juga dengan cross product. Ya, karena silang itu kan, cross itu artinya silang ya. Kayak dia zebra cross, persimpangan ya, silang lah pokoknya.
cross itu. Cross product. Oke. Sekarang kita mulai dari yang perkalian skalar dulu. Nah, perkalian skalar artinya kalian kalikan antara set satu dua vektor dengan sebuah K skalar. K skalar itu angka ya, angka random lah, angka bebas yang bentuknya 1. Jadi, kalian kalikan K dikalikan vektor U, itu sama dengan K dikalikan dengan elemen-elemen pada vektor, yaitu U1 dan juga U2. Misal nih, kakak punya vektor A, misalkan, A kecil ya, sorry. A kecil, vektor A, itu sama dengan 7,8. Nah, oke, 7,8. Nah, terdapat K di sana. K-nya itu adalah misalkan 3. Nah, berarti KA-nya berapa tuh? 21. 24. Tepat. Ya, jawabannya adalah 21 dan 24. Nah, itu yang dimaksud perkalian skalar. Jadi kalian kalikan si K itu atau si skalarnya dengan masing-masing elemen atau dapat pada vektor. Gitu. Ini cukup mudah. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian titik atau dot product. Jadi kalian bentuk perkaliannya adalah kalikan dengan titik gitu. Nah, ada unsur aljabar dan juga unsur geometrik pada perkalian vektor. Bagaimana Kak cara membedakannya? Pokoknya kalau kalian udah menemukan urusan sudut, ada cosnya atau ada tetanya, itu pasti kalian menggunakan geometri. Jangan kalian gunakan aljabar. Tapi kalau kalian menemukan dua buah vektor dengan angka semua, dengan vektor posisi, yang tadi baris, kolom, dan basis, berarti kalian cukup kalikan dengan aljabar. Nah, bagaimana caranya? Perkalian titik itu didapatkan, contoh, misalkan terdapat U1 dan U2. U itu, vektor U, U1 dan U2, dan vektor V, yaitu V1 dan V2. Maka, U dot V, cara nyebutnya kayak gitu ya, U dot V, sama dengan U1 dikalikan V1, sumbunya yang sama, ya, ditambah dengan U2 dikali V2. Dikali ya. U1 tambah V1, kakak ulangi, U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2. Gitu. Kalikan dengan sumbu. Sama kayak tadi penjumlahan ya. Penjumlahan itu kan jumlahkan dengan sumbu-sumbunya. Begitupun yang perkalian titik. Kalikan juga dengan sumbu-sumbu yang seiringan lah, sejenis. Gitu. Jadi misalkan kakak punya A, atau U deh, bosan A mulu. U misalkan. U-nya itu adalah 4 kali 5. 4,5 maaf. 4 dan 5 elemen-elemennya. Sedangkan yang V itu adalah min 3 dan 4. Maka berapakah U dot V? Berapa? Ayo. 6. Berapa? 6 bukan, Kak? 8. 8, Kak. 8. Oh iya, 8 tepat. Bentuknya skalar ya. Oke, sebelumnya gini dulu. Berarti 4 dikalikan min 3 ditambah 5 dikalikan 4. Berarti U dot V-nya adalah min 12 ditambah 20. Jawabannya adalah 8. Oke, tepat. Ya, konsepnya kira-kira seperti itu. Jawabannya min 8. Oke. Sebelum kita lanjut ke yang geometri, kakak ada jawab pertanyaan dulu yang chat. Dari Melina Alfiatun. Ya, agak kelihatan panjang ya. Alfiatan ya, siapa ini? Kak, itu berarti vektor yang secara aljabar itu kayak matriks gitu ya? Iya, apa enggak sih? Iya, betul. Kurang lebih operasinya kayak matriks. Jadi, sebenarnya materi pada matematika itu saling berhubungan. Hanya beda notasi, beda simbol, kurang lebih gitu. Sama, bentuk perkalian juga kayak matriks. Nanti kalian di vektor yang perkalian cross product juga akan menemukan bentuk matriks. Seperti matriks lah, gitu. Mirip, gitu. Ya, betul. Ya, kurang lebih sudah menjawab ya. Insya Allah terjawab lah pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Yang secara geometri. Bagaimana itu? Artinya, jika kalian menemukan sudut yang mengapit atau ada theta di antara dua vektor itu, maka kalian gunakanlah cara yang geometri, jangan gunakan cara yang aritmatika atau yang aljabar, maaf. Yang aljabar. Caranya adalah U dot V sama dengan panjang U atau mutlak U atau norm U. Panjang ya. Panjang U dikalikan panjang V cos theta. Cos, jangan lupa cos. Tuh. Nah, ada trivia lagi nih atau info tambahan bahwasannya dari rumus yang ini, rumus yang U dot V ini, kita juga dapat mencari
cos tetanya gitu, mencari sudut di antara dua vektor sebutannya ya, kakak bold ini, yaitu cara mencari cos theta adalah u dot v dibagi dengan panjang u dan panjang v. Gitu. Kurang lebih begitu ya. Kakak kasih contoh deh, contoh yang cukup mudah lah. Misalkan kakak punya u, u-nya itu adalah ada chat nih. Oke, ada pertanyaan dulu sebentar ya. Oke, ada dua pertanyaan dari yang 2022 sama dari LLLL. Oke, yang pertama, Kak, vektor di fisika sama MTK itu sama apa beda, Kak? Sama, sama serupa tapi tak sama. Karena apa? Rumus yang digunakan identik, cuma bedanya adalah ranahnya. Contoh soalnya atau mungkin aplikasi vektornya, penggunaan vektornya itu untuk apa, tapi untuk rumus sama seperti rumus yang penjumlahan vektor itu digunakan juga di fisika gitu. Begitupun rumus yang cos juga digunakan di fisika, tapi untuk yang dot product, cos product itu digunakan hanya di matematika. Jadi vektor fisika itu adalah adaptasi dari matematika gitu. Untuk yang ini semoga terjawab ya. Jadi serupa tapi tak sama. Dari beberapa segi mirip, cuma nggak semuanya mirip. Gitu. Nah, untuk yang dari LLLL, Kak, berarti kalau pakai yang geometri harus cari panjang vektor satuannya dulu, Kak. Bukan panjang vektor satuan ya, panjang vektor. Ya, panjang vektornya dulu. Kalian harus cari norm. Cari normnya baru. Tapi biasanya kalau di soal, normnya udah ketahuan. Udah disediain lah. Jadi kalian nggak perlu mengkuadratkan, akar kuadratkan lagi gitu. Cuma kalau misalnya diketahuinya u sama v doang, bukan norm u dan norm v, maka kalian harus cari dulu. Gitu. Oke. Panjang vektor ya, karena vektor satuan itu beda. Panjang vektor dan vektor satuan. Oke, semoga menjawab. Next. Nah, kita ke contoh nih. Misalkan kakak punya, ini yang geometri ya. Misalkan kakak punya u. Nah, U itu adalah 3 dan 4 ya, karena simple ya. 3,4. Lalu ada V. Ini kita udah vektor bentuknya ya, bukan titik. Ada V, misalkan V-nya itu berapa ya? 12/5 deh. Berarti kan kalian cari dulu norm atau panjangnya. Yaitu langsung aja ya pakai triple Pythagoras 3, 4, 5. Maka U dot V. Nah, berapa U dot V? U dot V. U dot V itu adalah berarti 5 ya kan? 3, 4 kan 5. Oh ya, kakak belum tetanya. Dengan sudut yang mengapit atau tetanya adalah 60 derajat. Nah, bagi kalian yang sudah mengetahui trigonometri bisa nih dijawab. Yaitu normnya adalah 5, U-nya, dikalikan dengan 12,5, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Dikalikan dengan 13, dikali dengan cos 60. Cos 60 itu adalah setengah, berdasarkan tabel trigonometri sudut istimewa. Maka 5 dikalikan 13, dikalikan setengah adalah 65/2 atau dalam desimal 32,5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan perkalian titik baik secara aljabar maupun geometri? Tadi 13 dapat dari mana, Kak? Oke, 13 didapat dari panjang. Karena kan dicari V-nya dulu ya. Norm maksudnya. Norm panjang V. Nih, V gini. Nah, yang ini. Maka dikalian kuadratkan. Kayak Pythagoras lah. Gitu. Jadi 12 kuadrat, sorry ya lama kakak nggak ada pentek, jadi nggak apa-apa. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke, itu yang didapat. Jadi jawabannya 13. Begitupun yang 3 dan 4 didapat 5 karena dikuadratkan. Pythagoras ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Tidak ada pertanyaan. Oke, lanjut. Kita next. Nah, ini untuk yang cos. Jadi kalian cukup otak-atik rumusnya. Kan ini mencari cos berarti ini pindah ke bawah. Jadi U dot V dibagi dengan panjang U dikali panjang V.
Ini adalah hanya otak-atik rumus lah bahasa kita ini. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka kita bisa langsung next. Nah, di sini adalah sifat-sifatnya. Sebelum kita masuk ke cross product, kita juga harus pahami bahwa terdapat sifat-sifat yang diperoleh dari hasil perkalian titik atau perkalian skalar. Nah, kalau perkalian skalar itu adalah misalkan kita punya dua skalar K dan skalar L. Maka berlaku sifat apa nih kalau di penjumlahan? Distributif ya. Jadi ini dikalikan U dan juga ini dikalikan U. Jawabannya KU ditambah LU plus minus ya. Artinya penjumlahan dan pengurangan berlaku. Berlaku sifat distributif untuk sifat hasil skalar. Gitu. Begitu juga dengan ini. Sifat apa ini namanya? KL dalam kurung dikalikan U sama dengan K dalam kurung LU. Kalau dalam operasi hitung, ini disebut juga dengan sifat asosiatif. Ya, sifat asosiatif juga berlaku. Jadi kalau kalian kalikan dulu, misalkan kalikan skalarnya, baru dikali dengan vektor, itu akan sama dengan kalian kalikan skalar dengan vektor, lalu kalikan dengan skalar lagi. Sama. Asosiatif, ya betul. Asosiasi atau asosiatif. Begitu juga yang distributif. Distributif yang ini. Kalau tadi ini distributif skalar, kalau ini distributif vektor. Artinya kalian kalikan skalar dengan masing-masing vektor, itu akan sama. Hasilnya dengan dikalikan masing-masing terlebih dahulu. Dan juga untuk satu itu kan identitas ya dalam matematika. 1 dikalikan U sama dengan U. Ya tetap sama kayak bilangan apapun dikalikan 1 hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat perkalian pada skalar antara dua vektor? Yang perkalian titik tadi, perkalian dot product. Ini harusnya sifat-sifat perkalian titik ya, bukan perkalian skalar. Artinya U dot U itu sama dengan kuadrat. Ya, U kuadrat gitu. Jadi kalau kalian ada soal U kuadrat itu adalah U dikalikan U. Begitu juga untuk U dot V sama dengan V dot U berlaku sifat komutatif. Jadi kalau kalian tukar itu sama. Berbeda dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan tadi, pengurangan terutama kan nggak berlaku komutatif. Tapi kalau yang perkalian titik masih berlaku komutatif. Karena nanti jika dikalikan akan sama kalau dibolak-balik. Itu. Nah, untuk yang distributif juga berlaku. Artinya kalau kalian kalikan dulu vektor masing-masing, terus dijumlah bisa. Nah, tapi pada sifat perkalian skalar itu tidak berlaku asosiatif. Jadi kalian nggak bisa sembarangan mengalihkan. Misalkan kalian diminta U dot V dulu yang dikurung, yang dikalikan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan W. Kalian nggak bisa kalikan seperti ini, V dulu baru W, nggak bisa. Hasilnya akan berbeda nanti. Jadi pada sifat perkalian titik atau dot product itu tidak berlaku asosiatif. Dan juga ada trivia yang juga penting harus kalian pahami, bahwa jika ada kalimat tegak lurus, nah ada kalimat tegak lurus, artinya dia 90 derajat. Atau mereka tidak punya U dot V. U dot V-nya 0. Gitu. Kadang sifatnya implisit ya, atau tersirat bahasa kitanya. Jadi kita nggak sebutin ya tetanya. Tetanya nggak dikasih tahu. Ini yang untuk yang secara geometris ya, untuk yang dua bawah ini. Ada soal bentuk vektor geometris, lalu ada soalnya tegak lurus. Nah, kalian jangan panik. Artinya tegak lurus itu adalah 90 derajat atau U dot V-nya sama dengan 0. Kita nggak mungkin menemukan sebuah perkalian titik jika dia tegak lurus. Dan juga ada kalimat sejajar. Sejajar itu artinya dia kolinear atau segaris ya. Artinya jika ada U sejajar, maka dia ada perkalian atau kelipatan. Gitu. U sama dengan K dot V. K itu adalah skalar. Jadi misalnya nih ada vektor. Vektor A itu adalah 2,1. Lalu ada vektor B itu 8,4. Nah, mereka sejajar. Jelas karena kita bisa melihat polanya bahwa A itu adalah B itu adalah A dikalikan 4. Maka A dan B itu adalah sejajar dengan K-nya sama dengan 4. Itu yang dimaksud sejajar. Jadi dihubungkannya bukan dengan sudut theta, melainkan dengan elemen-elemen yang saling berkelipatan. Ibaratnya gitu. Jadi si A ini perkalian berapa gitu, dikalikan berapa, ada kelipatan berapa, itu sejajar. Tapi kalau tegak lurus kaitannya dengan geometris 90 derajat atau hasil dot produknya 0.
Lalu ada sifat-sifat lagi yang juga sayang untuk dilewatkan, yaitu jika K.U dan U searah, ini harusnya K ya, bukan M ya, kakak salah ketik. Maka K-nya lebih dari 0. Jadi misalkan ada U itu 2,1 dan B-nya 8,4, sama-sama positif. Berarti dia searah. Artinya misalnya A-nya di sini kalau digaris, maka yang KU-nya di sini. Tuh, sama. Tapi kalau negatif, misalkan 2,1 dan negatif 8, negatif 4. Kan K-nya negatif tuh. Jika K-nya negatif, maka dia berlawanan. Lalu jika K-nya 0, ini harusnya sama dengan, sama dengan. Kalau ganti dulu. Nah, K dan KU dan U adalah vektor 0 jika K-nya sama dengan 0. Gitu. Ini sifat-sifat yang dasar. Oke, kesamaan dua vektor. Yang namanya sama, berarti segala sesuatunya sama. Ya, vektor U dan V dikatakan sama jika memiliki panjang dan arah yang sama, serta elemen-elemennya U1. Ini salah lagi ya, kayak. Ini banyak amat yang salah, kayaknya nggak fokus kakak ini. Oke. Ini harusnya V1. Ini adalah elemen yang bersesuaian. Jadi, vektor itu dikatakan sama apabila U1 sama dengan V1 dan juga U2 sama dengan V2. Oke, itu maksudnya. Jadi ini sama, ini juga sama. Jadilah sama semua. Maka disebut juga vektor yang sama, kesamaan dua vektor. Nah, kalau titik kolinear, apa itu titik kolinear? Kolinear itu segaris. Segaris dengan jarak yang berbeda. Artinya dia berkelipatan. Nah, titik A, B, C dikatakan kolinear jika AC itu sama dengan M dikalikan AB. Ini sama dengan ada 2. Oke. M di mana M adalah skalar. Kayak tadi nih. 2,1 sama 8,4. Mereka sejajar dan kolinear. Segaris, satu garis. Dengan K-nya atau M-nya kalau di situ adalah 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan sifat-sifat vektor. Oke, tidak ada ya di chat maupun di on mic juga belum ada. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada perkalian silang atau cross product. Kita cek dulu. Nah, oke. Habis ini kita proyeksi ya. Ini untuk yang perkalian skalar kita skip dulu. Oke, kita langsung ke slide berikutnya yaitu proyeksi vektor. Nah, bagaimana cara kita memproyeksikan vektor? Nah, vektor ini ada 2. Yang pertama proyeksi skalar atau dalam bentuk lainnya adalah panjang proyeksi suatu vektor pada vektor lain, atau bentuknya dibagi lagi menjadi proyeksi vektor ortogonal. Ada 2. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah, kita ke slide selanjutnya aja. Nah, kita lihat yang info. Bedanya dari proyeksi skalar dan proyeksi vektor ortogonal adalah proyeksi vektor, proyeksi skalar, hasil akhirnya tuh bentuknya angka. Kayak tadi tuh, 8, 10, min 20 misalkan. Hasil akhirnya tuh angka doang 1. Tapi kalau proyeksi vektor, itu bentuknya vektor lagi. Misalkan 2,4 atau 2i ditambah 4j. Nah, bentuknya vektor lagi. Tapi kalau skalar, bentuknya 1 buah angka. Gitu. Bagaimana cara mengerjakannya? Terdapat perbedaan rumus. Jadi kita juga perlu pahami soal atau yang diketahui. Dan juga yang ditanyakan terutama. Nah, misalkan ditanyakan adalah proyeksi skalar pada B pada A. Kata kunci adalah di belakangnya. Jika B pada A, A-nya kan yang di belakang nih. Maka sama dengan A dot B dibagi dengan norm A. Tapi kalau A pada B, B-nya yang di belakang. Berarti yang dibaginya sama norm B. Itu yang membedakan. B pada A. Berarti dibagi dengan A. Dengan panjang A. Tapi kalau A pada B dibagi dengan panjang B. Dan hasilnya itu adalah skalar. Jadi kalian cari tahu dulu nih panjang A-nya dengan cara Pythagoras tadi. Misalkan A1 dan A2. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Oke. Cari tahu dulu untuk yang bawah. Misalkan kalian dapat di sini 5. Maka baru dibagi dengan 5. Hasilnya tentu akan skalar lagi atau angka. Namanya juga proyeksi skalar, hasilnya akan skalar. Tapi untuk yang selanjutnya,
yaitu proyeksi vektor ortogonal. Yang membedakan adalah hasil akhirnya berupa vektor. Minimal ya kalau nggak koma-koma kayak koordinat, bentuknya seperti vektor basis IJK. Gitu. Rumusnya adalah, kembali lagi, jika B pada A, maka dibaginya dengan A kuadrat, norm A kuadrat dikalikannya juga dengan A. Semuanya itu adalah A nih, jika B pada A. Tapi jika A pada B, maka A dot B dikalikan dengan B kuadrat, dikalikan dengan B. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan proyeksi vektor? Oke, jika tidak ada, karena sudah menunjukkan pukul 8:30, kita langsung ke latihan soal. Jika latihan soal sudah beberapa terbahas, baru kita sempat kakak jelaskan dulu terkait dengan cross product. Karena cross product ini ada ketentuan yang harus dipenuhi. Dan juga jarang keluar di soal. Oke. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu latihan soal nomor 1. Nah, ini nggak ada angka, tapi kita dituntut untuk mengetahui konsep vektor dalam bentuk gambar, entah itu segitiga maupun jajar genjang. Nah, di sini kita baca soalnya dengan saksama. Diketahui persegi panjang ABCD. Diketahui persegi panjang ABCD dengan P adalah titik tengah CD. Nah, kakak gambar dulu berarti ya. Misalkan ABCD. Nah, ini gambar A, B, C di sini, D. P itu adalah titik tengah. Artinya kalau titik tengah dia membagi dua, ya. Dibagi dua di sinilah kasarnya begitu. Nah, P. Dan Q itu adalah titik potong antara AP dengan diagonal BD. Mana AP? AP itu ini AP dan ini BD. Di antara AP dan BD terdapat Q. Dapat Q atau Q. Pertanyaannya adalah, jika AB sama dengan U, nah U-nya bukan U vektor ya, tapi U aja. Dan AD sama dengan V, ya, maka AQ adalah, nah kita ditanyakan adalah ini. Oke, gini deh. Kita tadi kan kita definisikan vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Artinya apa? Jika AB itu adalah U, kakak tanyakan kepada kalian, jika AB adalah U, maka BA apa? Min A. Min U. Min U. Min U. Ya, tepat. Negatif Min U. U ya. Ya. Sama-sama U, cuma bedanya 1 plus 1 minus gitu. Berarti kalau AD itu V, maka DA Negatif V. ya betul, negatif V atau min V. DA sama dengan min V. Oke. Nah, udah paham ya terkait dengan definisi. Ini definisi banget ini. Kalau kita nggak paham definisi mungkin agak kebingungan istilahnya ya. Kayak min U. Nah, lalu bagaimana setelahnya? Oke. Oke. Nah, jika sudah, jadi kan sudah kita pakai ketentuan ya, yaitu ABU dan juga BA min U, dan juga AD sama dengan V, dan DA sama dengan min V. Oke. Yang pertama adalah kita harus cari tahu dulu jalur menuju AKI. Kan kita nggak mungkin kita langsung ambil jalan pintas ya. Di jalan pintasnya kan AKI yang ini nih. Kita nggak tahu AKI ini berapa. Caranya adalah kita cari tahu dulu waktu tempuh lah istilahnya. Bagaimana cara kita menempuh AKI ini? Yaitu kita cari dulu dari B ke D. Oke. Ini. Dari B ke D artinya kan BC ya. Nih, BD. Ya.
Kalau BD itu kan artinya apa? BD itu artinya dari B ke C dulu, baru dari C ke D. BD artinya BC, ya kan? Ditambah CD. Nah, BC itu kan sama dengan AD ya. Kan searah nih. AD kan ke arah sana. Ini berarti BC juga ke arah sana. Berarti panjang BC berapa? V. V, ya betul. V ya. V atau V, oke. Lalu CD. CD kan ke kiri ya. Nah, arahnya kan ke kiri. Berarti berapa tuh? Min U. Min U. Min U. Oke. Lalu hasilnya adalah min U min U sama V. Berarti jawabannya V min U ya. Ini kan penjumlahan yang berlawanan. Berarti ini jawabannya V min U. Oke. Lalu setelah itu kita cari Beki. Beki itu adalah kan perbandingannya kan titik tengah ya. Artinya BC dibanding CD, CP dibanding CD itu adalah 1 banding 1 lah, ya kan? Berarti kalau CP berbanding CD berapa banding berapa? 1 1 banding banding 2. 1 banding 2. Oh ya tepat ya. Ini kan tadi 1 banding 1 ya, CP sama CD. Sedangkan kalau CP dibandingkan dengan keseluruhan itu adalah 1 banding 2. Sekarang bagaimana cara kita mencari Beki? Beki itu mana? Beki itu ini ya. Nah, ini kan 1 banding 2. Artinya apa? Panjang BD, diagonal BD itu sama dengan hasil dari CP ditambah CD. Artinya kan 3. Jadi, Beki ini adalah 2/3. Kan dia dipotong nih. Ini kan perbandingannya 2. Ini perbandingannya 1. Nah, Beki ini adalah perbandingan yang terpotong antara BD dengan gimana ya bentuknya? Beki ini adalah BD yang terpotong menjadi Beki dan KD, di mana KD adalah 1 dan Beki adalah 2. Perbandingannya diambil dari yang tadi ini, perbandingan antara CP dan CD ini kurang lebih sama. Maka Beki itu sama dengan 2/3 BD. Oke. Jadi kita lihat juga arahnya ya. Tadi BD-nya berapa? V min U. Nah, berarti 2/3 dikali V min U. Ya, jawabannya 2/3 V min U ya, karena nggak ada angkanya kan. Kakak pindahin ke atas saja. 2/3 V min U. Nah, sekarang kita cari Aki. Aki itu kan sama dengan AB ditambah Beki. Ini Aki kan ini nih, jalan pintas nih. Aki ini sama dengan AB yang ini, yang bawah. Ganti warna dulu ya, biar kelihatan ya. Ganti hitam nih. Nah, Aki ini kan yang ini ya, yang merah. Itu sama aja dengan jarak menuju, kan Aki itu kan cheater ya, kalau bahasa itunya mah nge-cheatnya lah, jalan pintasnya. Artinya jalan panjangnya itu adalah AB dengan Beki. Kita jumlahkan karena dia searah. Kan yang dicari Aki. Aki kan A ke Ki kan. Nah, maka caranya searah adalah ini dengan ini. AB ditambah Beki. AB berapa tadi AB? U. U ya. Oke, kakak tulis dulu. Aki itu sama dengan AB ditambah Beki. Nah, ini terkait dengan konsep ya. Akinya U, ya kan? U ditambah Beki itu adalah ini 2/3 V min U. Berarti ini 2/3. Kakak distributifkan aja ya. 2/3 V dikurang 2/3 U. Ada yang bisa dikurangi? Yang U. Ya, berapa kalau dikurangi? 1/3 U. 1/3 U. Ya, jadi jawabannya 1/3 U ditambah 2/3 V. tepat 2/3 V. Oke. Ada yang mau ditanyakan?
Kak, yang tadi B ke D kok bisa 1/2 gimana? Ya, aduh, kakak gambar dulu terkait ini udah acak-acakan ya persegi panjang ya. Kayak kakak buat lagi, misalkan kakak buat di sini deh. Nah, misalkan ini tadi AB ya. Ini kita bahas mengenai bagaimana mendapatkan beki. Nah, ini agak perlu diperhatikan dengan saksama ya. Jadi AB itu kan ya, AB kan gini, 1. Lalu AD juga bernilai U lah. Salah. Ini V deh, kakak ganti V. Ini V, ini tadi bernilainya U. Ini juga tadi bernilainya apa? V ya, kalau ke atas. Kalau yang ke kanan berarti U-nya ke sini. U-nya ke DC bukan ke CD. Oke. Bagaimana cara kita mendapatkan beki? Nah, ini kan dikali dulu nih. Ini tadi ada perpotongan antara diagonal AP. AP itu di sini nih. P-nya di tengah-tengah ya. P, ini kita tidak membahas yang perhitungan, kita bahas yang mendapatkan perbandingan yang tepat lah. Ini ada AP, oh salah sih, salah gambar ya. Saya hapus dulu. Hapus yang ini. Oke, AP kan di sini. Nah. Oke, perhatikan ini P, sorry. Perhatikan di mana beki. Kakak kasih ganti warna dulu. Beki kan diagonal ya, betul nggak? Betul. Nah, tapi diagonalnya nggak sepenuhnya. Diagonalnya kepotong, paham nggak? Nih, kepotong kan? Jadi nggak sepenuhnya sampai sini. Kalau sepenuhnya sampai sini, dihitungnya 1. Dia kepotong. Kepotongnya sebanyak berapa? Nah, beki itu kan diperoleh dari beki kan ini. Itu dulu. Kakak ganti, nggak usah ganti warna deh. Beki kan ini. Nah, didapat dari ke sini. Mana sih BD itu? BD itu kan ini ya. 2/3 BD. Oke. Nih, didapat dari yang ini, AB. Kalau mencolok. Oke. Oke, balik lagi. Ini beki di sini. Beki itu kan ibaratnya cheat-nya lah. Nah, beki ini didapat dari gini nih. Didapat dari BD lah istilahnya. BD dikurangi deki. BD itu kan tadi V dan U ya, V dan min U. Nih. BD, beki kan cheat-nya ya yang ini nih. Yang nge-cheat ini. BD itu kan V. BD itu kan BC dan BD, BC dan CD. BD lalu. BD. BD itu adalah nempel. Oke, BD itu adalah BC ditambah CD. Berarti kan tadi jawabannya V min U ya. Nah, jadi dalam matematika itu, ketika kita membagi dua buah, ini kan dibagi ya ibaratnya titik tengah gitu. Nah, perbandingan antara dua diagonal ini sama perbandingan antara dua diagonal ini adalah sama. Jadi kita bandingin antara si ini, ibaratnya ya, dengan si ini, itu akan sama kayak kita membandingkan, membandingkan antara si CP dengan CD. CP, ganti warna lagi biar kelihatan. Membandingkan ini, CP dengan CD, itu sama aja kayak kita membandingkan antara BD dengan beki. Ibaratnya gitu.
Ini udah ada ketentuannya lah. Jadi si panjang CD ini sama aja kayak panjang BQ. Jadi ini ibaratnya perbandingan gitu, udah perbandingan. Ini kan tadi perbandingannya kalau CP sama CD kan 1:1 ya. 1:1. Karena dibagi 2 gitu. Sedangkan untuk yang BQ itu sama, itu perbandingannya 1:2. Nah, ini. Itu. Artinya kalau kita membandingkan antara BQ dengan BD berapa? 2/3 kan? Iya, Kak. Ya gitu. 1:2. Jadi dijumlah kayak gini nih. 1/1+2 gitu. Kalau ini juga sama, berarti 2. Ini baratnya ini 1/3 nih. 1/3 itu sama aja kayak panjang DQ. Artinya si 1 dikurangi 1/3 nantinya. Sama aja, jadi didapat 2/3 gitu. Perbandingan antara ini si DQ dengan si BQ itu adalah 2:1 gitu. Perbandingan panjangnya lah istilahnya gitu. Udah ketentuan gitu. 2:1. Sehingga nanti diperolehlah si BQ karena dia lebih panjang secara harfiah, lebih panjang, maka dia 2/3. Gitu. 2/3 dari BD. BD itu kan bisa kita transformasikan sebagai yang ini, yang panjang ini, yang bentuknya kayak dari kiri ke kanan. Kita juga transformasikan BD itu yang ini. Jadi lebih ke bagaimana cara kita menyesuaikan gambar, ibaratnya. Oke, sudah jelas? Jelas, Kak. Makasih. Oke. Nah, ini mana ini? Oke. Kita lanjut ke nomor yang berapa ya? Nah, kita ke nomor 2 nih. Diketahui A itu 3. Nah, ini udah norm nih, udah enak nih. Kita nggak perlu mencari akar kuadrat ya. Norm A 3, norm B akar 2, dan A plus B sama dengan akar 17. Besar sudut antara A dan B adalah, nah, diketahui kita apa ya istilahnya ya? Kita tinjau dulu apa yang diketahui. Diketahui A plus B, berarti dia penjumlahan ya kan? Dan ada sudut. Maka jangan kita gunakan rumus penjumlahan vektor yang ada aljabar. Berarti karena ada sudutnya kita gunakan cara yang geometri. Bagaimana cara yang geometri? Kita mundur ke belakang. Mana nih? Nah, kalian gunakan rumus yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Yang ini ya? Ini. Karena dia ada apa ya istilahnya? Ada cos, ada sudut. Nah, berarti kita langsung bisa operasikan. Oke, ini 3 akar 2 sama akar 17. Oke, ingetin kita ke blank space. Nah, ini ada blank space. Latihan soalnya harusnya blank space ya. Ini buat latihan buat ngitung. Tadi A-nya 3, norm ya, udah norm. Normnya 3, lalu ada B, normnya 2, lalu ada A plus B. Ini kalau diganti U sama V sama aja ya, karena ini huruf yang penting huruf kecil. A plus B-nya, oh ini akar 2 ini harusnya, sorry. Ini akar 17. Oke, ada yang bisa bantu kakak untuk menjabarkan rumusnya? A plus B adalah secara geometris seperti kita gunakan. Oh, apa rumusnya? Akar, Kak. Ya, akar norm A kuadrat ya. Iya, Kak. Ditambah, karena plus ya, dijumlah ya, A plus B. Berarti dia ditambah. Plus B kuadrat. Ditambah berapa tuh sisanya? 2AB ya. 2AB cos. Cos theta. Tepat sekali. Terima kasih yang sudah membantu, apresiasi yang setinggi-tingginya. Oke. AB cos. Cos theta. Nah, yang ditanyakan kan besar sudut. Otomatis yang ditanyakan di sini adalah cos theta. Nah, biar mudah, kan kalian nggak mungkin dong mencari akar, karena nggak semua juga kita dapat menentukan akar dengan hasil yang bulat.
Maka cara yang paling simpel adalah kalian, untuk memudahkan kalian ya, kalian hilangkan akarnya. Akar di sebelah kanan. Tepat. Kuadratkan dengan masing-masing ruas ya. Artinya kiri kanan juga dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah langsung kalian dapat akar 17 kalau dikuadratkan berapa? 17. 17. Ini akarnya. 17 sama dengan A kuadrat berapa? 9. 9. Oke, betul. 9 ditambah B kuadrat 2. Oke. Ditambah 2 dikali 9. 2 kali 3 kali akar 2. ya 2 kali 9 cos ya. Bukan, sorry. 2 kali 3, 2 kali 3 salah. Maaf. Oke. Tadi gimana? 2 kali 3. 2 kali 3 akar 2. Ya, ini akar 2, sorry. Akar 2 cos. Berapa hasilnya? 17 sama dengan 17 kurang 23 ya. bukan, sorry, ini akar 2 ya. Akar 2 kali 3 cos. Berarti dikurangi sama 11 ya. Ini kan 9 tambah 2 11 ya kan? 11 ditambah berapa ini? Akar 2 kali 3. 3 akar 2. 6 akar 6 akar 2 ya. Iya, sorry, ini 2 akar 2 ya. Dikali 2 ya. 2 akar jadi 2 kali 2 akar 2 kali 3. Jawabannya adalah 6 akar 2. 6 akar 2 cos. 17 dipindah ruas ya, sorry. 11 dipindah ruas jadi min 11. Jawabannya adalah 6 ya. 6. Oke, sama dengan 6 akar 2. Oke. Nah, ini pindah ke bawah. Apa itu hasilnya? 6 per 6 akar 2. Setengah akar 2. Setengah akar 2. Oke, jawabannya setengah akar 2. Setengah akar 2 tuh cos berapa? 45. 45 derajat. Betul, jawabannya adalah 45. Oke. Tepat semuanya. Oke, jawabannya adalah 45 derajat. Oke. Nah. Ada yang mau tanyakan soal nomor 2? Jadi setengah akar 2 ya. 2 akar 2. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Mau nanya dong, Oh ya, silakan. itu kan A-nya udah diketahui suatu angka, tapi kalau misalnya dia berupa kayak 4,3 itu yang harus dicari pakai akar kuadrat lagi ya, Kak? Betul sekali. Jadi dicari norm atau panjangnya dulu, baru dimasukkan ke dalam rumusnya. Gitu. Oke, Kak. Oke. Next kita ke nomor. Nah, ini ada kakak punya soal UN dan juga soal SBM atau UTBK lah, sejenis level. Oke. Kita bahas ya karena waktunya sudah mulai mepet ya. Udah mulai pukul 9, maka kita percepat, persingkat. Nanti akan kakak bagikan PPT-nya kepada kalian lah. Oke, sebelumnya sebelum takutnya kakak lupa, di kolom chat, sorry, ini direct message ya, sorry, maaf everyone ya, kepada kalian boleh isi dulu yang link yang udah kakak bagikan di chat, sembari jalan aja, nggak langsung isi juga nggak apa-apa, karena takutnya kakak lupa di pertemuan lupa. Jadi bagi kalian yang itu diisi dulu, dan mohon bagi kalian jika sudah, klik di kolom chat sudah ya. Sudah Kak gitu, atau sudah. Baru kita bisa apa ya? Boleh kita sambil jalan aja lah istilahnya. Nah, di sini ada soal UN dan juga soal SBM. Kita bahas yang soal UN dulu. Ingetin 324 dan 23-3. Oke. Yang dicari adalah besar sudut. Ya. Mana ini slide? Oke. Kita ke blank space lagi. Nah, ini buat blank space sebenarnya. U udah vektor ya bentuknya ya. Jadi kalian tidak perlu kurangi lagi. U adalah 324
dan V adalah 2,3, min 3. Oke. Nah, ini yang dicari adalah sudut di antara. Artinya adalah kalau sudut di antara berarti ada cos di situ. Nah, bagaimana cara kita mencari cos? Ada U, ada V. Artinya dia ada dua vektor. Berarti kita cari di perkalian dua vektor. Oke, kita ke slide sebelum-sebelumnya dulu. Nah, mana yang kita gunakan? Karena dia ada sudut, maka jangan gunakan yang cara aljabar, melainkan cara yang geometris. Nah, mana sudut? Nah, yang ini yang ada di kotak informasi ya. Maka yang digunakan adalah U.V dibagi dengan norm U dan norm V. Oke. Jadi kita kalikan titik dulu ya. Kali perkalian titik dulu, dot product dulu, baru kita kalikan dengan Pitagorasnya atau kalikan dengan normnya. Nah, maka cos theta sama dengan, biar gampang kalian bentuk vektor posisinya kolom. Oke. Kolom begini misalkan. Nih, biar enak ya. 3, 2, 4. Dan juga mempersingkat ruang untuk menulis. Kalau di buku tulis. Lalu ini 2, 3, min 3. Ini baru pakai cara yang aljabar. Dibagi dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kakak tulisnya agak terhambat ya. 4 kuadrat. Lalu dikalikan juga dengan norm, karena kan ini kita belum tahu normnya. Normnya 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Nah, berapa ini hasilnya? Kita kalikan dot product ya. Artinya kita kalikan sumbu-sumbu yang bersesuaian. Oke, 3 kali 2 6. 6. 2 kali 3 6 min 12. 6 min 12. 6 tambah 6 min 12 berapa tuh? 0. 0. Oke. Ini akarnya bebas ya. Kita ini kepanjangan, kakak tulis set aja. Nah, ini atasnya berapa nih? 6 tambah 6 kurang 12? 0. 0. Nah, artinya atasnya kan udah 0. Artinya kita nggak usah ngitung capek-capek lagi. Segala sesuatu dibagi 0 hasilnya adalah 0. 0. 0. Sehingga cos tetanya berapa? 0 ya? 0. Cos theta 0, tetanya berapa? 90. 90. 90. Oke. Jawabannya adalah tetanya 90. Tegak lurus berarti dia. Gitu. Nah, itu dia jawabannya. 90 derajat. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih nih sebelumnya sudah mengisi feedback ya. Nanti PPT-nya dikirim lewat apa? Kenapa? PPT-nya dikirim lewat apa? Nanti ada di Discord sih dibagikan. Biasanya untuk para tutor itu di PPT-nya dikumpulkan nanti dibagikan oleh admin ya. Oke, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Oke. Nah, ini udah masuk yang tahap yang expert ya, karena melibatkan banyak angka. Oke, kita bahas satu soal lagi sebelum ditutup. Oke, mau bahas soal nomor berapa nih? Terserah kalian. Oke, untuk meningkatkan kompetensi kalian ya, kakak akan bahas mengenai soal nomor mana ini pointernya? Yang SBM. Oke. Diketahui vektor U dan vektor V membentuk sudut ini nggak ada lagi. Low. Sebentar ya. Diketahui koordinat salah. Diketahui vektor U dan V membentuk sudut theta. Kakak gambar sendiri aja tetanya. Nah, theta. Jika panjang proyeksi. Nah, panjang proyeksi. Artinya panjang proyeksi itu adalah proyeksi skalar atau proyeksi vektor? Vektor. Oh, bukan. Kalau panjang proyeksi masih skalar ya. Kalau vektor itu dia ortogonal. Nah, ini panjang proyeksi. Artinya dia masih menggunakan rumus yang skalar. Oke, bukan yang vektor. Oke, nggak apa-apa. Sembari dibaca aja nanti PPT-nya juga bisa nanti akan kakak bagikan. Oke, jika panjang proyeksi atau proyeksi skalar, kakak tulis PS di sini ya. Proyeksi skalar U pada V. Nah, U pada V. V yang di belakang. Berarti
yang di bawah itu punya siapa? V atau punya U? V. V ya, yang di belakangnya V. Sama dengan 2 kali panjang V. Jadi proyeksi U pada V itu sama dengan 2V, kan 2 kali panjang V ya. Maka perbandingan panjang U dan panjang V adalah, nah ini soal tipikal SBM lah, tipikal UTBK. Jadi kita, ini nggak ada angkanya, nggak ada kayak tadi, nggak ada skalar. Jadi kita murni mengotak-atik konsep dan rumus. Oke, kita ingat lagi, vektor U dan vektor V membentuk sudut theta, panjang proyeksinya sama dengan 2 kali panjang V. Oke. Ini di mana ya udah ini ya? Semoga masih ada blank space. Nah, blank space masih ada ternyata. Oke. Tadi U dan V ya. U dan V. Lalu proyeksi PS ya tadi. Proyeksi skalar atau panjang proyeksi U pada V. U pada V sama dengan 2 kali panjang V. Nah, rumus dari U pada V kita boleh lihat lagi. Ini pakainya AB ya, tapi nggak apa-apa. Berarti kita pakai yang ini. U pada V, berarti U dot V per norm V. V yang di bawah V ya, bukan U ya. Berarti ini gini. U pada V. U pada V berarti U dot V per V. V. Oke. Per norm V. Sama dengan 2V. Oke, sebentar dulu. Oke, maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Oke. Nah, karena tadi ada kata kunci sudut, membentuk sudut theta. Dan di sini ada U dot V. Nah, maka untuk mencari U dot V, jangan kita gunakan cara yang aljabar. Ya. Tadi kan ada, mana soalnya nih? Kata kuncinya adalah kita perhatikan soal, dia membentuk sudut theta. Artinya, dia tidak ditinjau dengan aljabar, melainkan dia ditinjau dengan cara geometris. Apa rumus geometris dari U dot V? Kita lihat lagi. Mana rumus geometris? Akar. Nah, rumus geometrisnya adalah, nah ini. Norm U kali norm V kali cos theta. Cos theta. Oke, tepat. Kita ubah bentuk U dot V tadi ke dalam bentuk norm. Yang cara geometris. Oke. Berarti ini U. Panjang U atau norm U dikali norm V, karena dia sudut, per norm V sama dengan 2 dikali V, 2V theta. Nah, ada yang bisa dicoret ya? Panjang V, norm V bisa dicoret, ya kan? Ya, Kak. Oke. Berarti ini U, norm U, cos V, cos theta, maaf maksudnya. Cos theta sama dengan 2V. Oh ya, kakak lupa, V-nya pakai panjang ya. Karena tadi kan 2 kali panjang V, bukan 2 kali V doang. Ini pakai panjang. Nah, yang ditanyakan apa tadi pertanyaannya? Kita balik lagi. Pertanyaannya adalah perbandingan panjang U terhadap panjang V. Artinya U sama V-nya dibagi. Kan perbandingan itu kan per ya. Per gitu. Berarti yang dicari adalah panjang U per panjang V. Artinya, maka ini kita ubah lagi. Ini 2 di luar ya harusnya, maaf. Ini eraser dulu. Eraser. Nah, oke. Ini 2 di belakang, 2 di depan, sorry. Nah, kita ubah, kita pindahkan V-nya ke sebelah kiri.
Artinya cos theta juga harus dipindahkan ke sebelah kanan. Karena dia bentuknya perkalian, apabila pindah ruas jadinya pembagian ya. Nah, jadi ini U per V, ini kan yang dicari U ya, panjang U per panjang V, disilang ya, dikali silang, sama dengan 2 per cos theta. Selesai. Jawabannya bukan angka, melainkan perbandingan. Jadi perbandingan antara U dan V, kakak bentuk ini aja, U banding. Udah, anggap aja ini perbandingan ya. U banding V itu sama dengan 2 berbanding cos theta. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi tipikal soal yang UTBK, terutama yang mat saintek, itu biasanya menggunakan lebih dari satu konsep. Kayak tadi ini menggunakan konsep vektor proyeksi, menggunakan konsep perkalian titik. Jadi ada 2 konsep yang digunakan untuk satu soal. Gitu. Jadi nggak langsung kayak tadi yang UN, yang soal UN kan kita satu rumus olah selesai. Satu rumus olah selesai. Tapi kalau soal UTBK biasanya menggabungkan lebih dari satu konsep, kadang bisa sampai 3 konsep untuk menyelesaikan satu soal. Oke. Jadi kalian perlu menguasai secara total lah bahasa kitanya terkait dengan rumus-rumus yang tersedia. Oke. Dan juga memperbanyak latihan soal. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, dan jangan lupa untuk bagi yang belum ya, untuk mengisi di kolom chat terkait dengan feedback. Oke, tidak sekali lagi katanya ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Oke. Kak. Tidak ada. Oke. Jika tidak ada, maka pertemuan hari ini kakak cukupkan. Nanti kakak akan share juga terkait dengan PPT yang ada coret-coretannya untuk mungkin kalian mau ngitung. Oke. Sekian dulu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar, terutama yang secara daring pasti akan jauh lebih berat ya dibanding yang luring. Oke, kakak tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.